hukum finansial terhadap finansial korupsi. Gitu. Jadi ada dikategorikan oleh KPK, ada PNS, BUMN, BUMD, lembaga. Nah, ini ada kerugian negara yang ditimbulkan, misalnya 21 triliun. Kemudian tuntutan jaksanya cuma 1,4. Kemudian presentasinya ini dibagi kerugiannya. Seperti itu. Jadi selain dari hukumannya, ini ada hukuman finansial. Jadi nanti ketemu juga di situ akan dibahas tentang bagaimana pengembalian uangnya. Nah, situasi ini mungkin bukan sesuatu yang rahasia lagi ya, dan kita sering dengar gitu ya. Lantas apa yang dilakukan oleh negara? KPK membuat sebuah strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindakan pidana korupsi itu sendiri. Ada 3 elemen besar ya strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama adalah represif. Itu di mana KPK itu membuat penanganan laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penuntutan dan eksekusi. Kemudian yang kedua, melakukan perbaikan sistem. Apa saja perbaikan sistem itu? Yaitu dengan melakukan pemerintah, ya, kementerian dan sebagainya, itu membuat transparansi penyelenggaraan negara. Transparansi penyelenggaraan negara. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian terkait. Kemudian mendorong untuk melakukan modernisasi pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah KPK merasa perlu dilakukannya edukasi dan kampanye kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini penting dilakukan pembelajaran pendidikan anti korupsi sejak dini. Mengajak masyarakat untuk punya kesadaran tentang anti korupsi. Kemudian membuat sebuah gerakan, ya kan, agar masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi. Karena kalau hanya KPK dan penegak hukum, ya kita lihat saja tidak selesai-selesai apa yang terjadi di negara ini. Dan budaya anti korupsinya luar biasa. Dan di dalam edukasi dan kampanye ini KPK juga menyuarakan bagaimana membudayakan anti korupsi itu sendiri. Kemudian bagaimana lantas peran teknologi informasi dalam rangka mengawal pembangunan dan pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Nah, kawan dari Kampung Jagoan, kita membuat sebuah gerakan namanya Kampung Jagoan. Di dalamnya juga ada sebuah sistem yang terintegrasi untuk mengawal pemerintahan desa. Jadi, bagaimana caranya? Sebuah desa apapun itu, desanya harus kuat dalam hal tata aturan regulasi desanya, dalam pelaksanaan, dalam pelayanan. Hari ini digitalisasi, desa harus punya sistem informasi atau teknologi informasi yang terintegrasi, baik dengan masyarakat, dengan kecamatan, dengan kabupaten, dan sampai provinsi. Desa juga harus punya infrastruktur teknologi digital, teknologi informasi. Dan teknologi informasi itu enggak sesuatu yang harus mahal, karena teknologi informasi itu juga bisa direkayasa, bisa dibuat gitu ya. Dan hari ini semua serba murah sebenarnya, asal ada goodwill dari masyarakat, ada goodwill dari pemerintah desanya. Berikutnya SDM. Nah, SDM di desa ini ya, sebenarnya orang desa itu bukan tidak bisa ya menerima sebuah teknologi. Siapa bilang? Contoh, Bill Gates bikin Windows atau Mark Zuckerberg bikin Facebook, dia kan nggak pernah mikirin Facebooknya mau dipakai orang Papua atau enggak gitu. Tapi tetap aja Facebook sampai di Papua. Artinya lambat laun orang akan pakai. Dan yang terakhir adalah masalah pembiayaan. Nah, ketika ini 5 aspek ini menjadi satu, berkolaborasi dalam teknologi informasi dan masyarakatnya juga secara partisipatif, maka kampung ini patut disebut Kampung Jagoan. Kampungnya cerdas, maju, tangguh, mandiri, dan bebas korupsi. Nah, dilengkapi juga dengan partisipasi warga melalui aplikasi. Di dalam aplikasinya itu warga bisa laporan kejahatan bisa, laporan yang mencurigakan juga bisa, laporan bencana juga bisa gitu. Dan ada komunitas warganya bisa saling berkomunikasi, bisa chat dan sebagainya. Warga juga bisa dapat informasi terkini dari pemerintah gitu. Sehingga tidak hanya mendengarkan informasi dari media sosial,
Jadi ini juga bisa mengurangi hoax gitu ya. Di dalamnya juga ada pasar digital desa. Jadi orang desa bisa saling bertukar produk, gitu, bisa jualan, bisa beli langsung dari desa. Kemudian bisa mempublikasi wisata desanya, bisa punya pelayanan kesehatan, pendidikan, bisa ada BUMDes, dan di sini tentu ada Pemdes, pemerintah desa. Ini terkait dengan masalah permintaan surat menyurat, izin surat, dan sebagainya. Jadi ini salah satu juga tools untuk bagaimana mengawal, mencegah tadi ya, membangun budaya komunikasi di masyarakat melalui teknologi informasi. Nah, isinya ya tentu ada layanan administrasi, integrasi sistem keuangan, jadi transparansi keuangannya kelihatan berapa yang dipakai, berapa yang masuk, buat pembangunan berapa, realisasi anggarannya berapa jumlah duduk demografi desanya, berapa anak putus sekolah, kemudian berapa jumlah orang tua, panti jompo, orang yang meninggal hari ini, karena data update itu bukan ada di Disdukcapil sebenarnya, ada di desa, karena desa itu yang tahu. Seandainya meninggal hari ini yang tahu desanya, bahkan yang ngumumin pertama kali pasti masjid. Nah, artinya sebenarnya desa itu menjadi sumber data dari semua data sebenarnya gitu ya. Tapi entah kenapa kebalik gitu. Seharusnya desa ini tempat update datanya seperti itu. Nah, di Kampung Jagoan ini ada sebuah aplikasi dan sistem yang terintegrasi. Bahkan bisa melakukan e-voting desa, e-voting Kades gitu, berdasarkan NIK-nya. Gitu. Nah, contoh lagi, desanya ini punya comment center. Jadi bisa terlihat apapun yang ada perkembangan di desa itu, warga lapor juga dari HP-nya. Terus bagaimana kalau HP kan butuh pulsa, butuh internet? Nah, ini bisa dibuat gitu ya, bisa membuat sebuah teknologi jaringan yang secara intranet dan tidak butuh bandwidth ataupun kuota. Nah, ini strukturnya seperti ini. Jadi cukup desanya, balai desanya itu bisa mendapatkan internet dari kabupaten, atau dia beli secara mandiri melalui satelit. Jadi nggak usah khawatir juga buat desa-desa yang blank spot, itu sebenarnya bisa disikapi melalui jalurnya. Jalurnya ada jalur GSM, jalur PSTN, ya kan, ada jalur satelit. Gitu. Nah, setelah dibuat, kemudian desanya bisa bikin sentral telepon desa berbasis VoIP. Jadi kayak WA versi desa. Nah, kemudian sinyalnya disebarinlah ke seluruh desa. Jadi warga bisa saling berkomunikasi. Ini juga bisa membantu anak-anak yang sekolah daring. Yang nggak perlu pakai pulsa sebenarnya, nggak perlu pakai bandwidth, asal mau desanya. Dan ketika desa ini juga menginput data-data keuangan, data-data update, maka data-data itu akan terhubung dengan pemerintahan di atasnya, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Nah, oleh sebab itu maka kawan-kawan semua, teman-teman Kampung Jagoan, ya, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Mau nggak mau kita harus memulainya, kita yang harus melakukannya, yaitu melakukan dengan sikap yang punya integritas, dan sikap integritas ini harus kita tularkan. Sikap integritas ini adalah sikap cerminan dari sikap anti korupsi, di mana kepribadiannya itu orang-orang yang punya integritas, ini orang-orang desa, dia jujur, disiplin. Mana ada orang desa yang pergi ke sawah itu nggak disiplin? Disiplin mereka dan punya tanggung jawab karena mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Terus orang desa itu sebenarnya etos kerjanya baik, kerja keras, mandiri, dan kehidupannya sederhana. Nah, ini seharusnya tetap ini yang digetok tular gitu. Jadi kalau skill pengetahuan itu skill bisa diasah, bisa karena lebih biasa gitu. Tapi kalau jujur, disiplin, tanggung jawab, ini harus ditularkan. Dan sikap orang-orang desa, saya percaya orang-orang desa itu orang yang adil, berani, dan peduli. Tingkat gotong royongnya tinggi. Dan ini harus dipupuk. Dan ini harus terus digotok tularkan. Gitu. Nah, mungkin itu sahabat semua, teman-teman dari Kampung Jagoan, apa yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membangun sikap anti korupsi di desa melalui gerakan Kampung Jagoan, di mana gerakan ini adalah gerakan masyarakat yang peduli sosial untuk mewujudkan desanya, desa yang menjadi desa cerdas, desa tangguh, desa mandiri, desa yang kuat, desa yang luar biasa lah, desa yang bebas korupsi. Dan sebenarnya anak-anak muda nggak perlu juga ke kota,
Karena banyak hal yang bisa dilakukan di desa. Dan hari ini bisa dilakukan secara online. Jualan pun bisa online. Melihat orang untuk korupsi juga bisa online. Ini itu dari saya. Terima kasih. Korupsi itu bisa terjadi di mana aja, tapi tidak akan terjadi ketika kita semua peduli dan punya sikap yang berintegritas. Saja, terima kasih. Sampai ketemu dalam topik dan diskusi lain.